Halo, apa kabar? Selamat berjumpa para netizen sahabat Pro Ed Channel semuanya, dan khususnya bagi para orang tua yang mempunyai anak yang memasuki usia SMA dan menjadi siswa pendaftar penerimaan peserta didik baru tahun 2020, baik di wilayah Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia. Pada kesempatan di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan dengan para netizen dan para Bapak Ibu sekalian tentang penggunaan aplikasi Google Map dalam penentuan titik koordinat dan pengukuran jarak. Perlu para netizen atau Bapak Ibu ketahui bahwa untuk dapat masuk atau diterima pada sekolah yang menjadi pilihan para calon siswa, maka para netizen atau Bapak Ibu sekalian harus mengetahui titik koordinat tempat tinggal serta jarak dari rumah atau domisili calon siswa tersebut sampai dengan sekolah yang ditentukan menjadi pilihan siswa yang bersangkutan. Oleh karenanya pada video ini, walaupun pihak sekolah atau panitia PPDB telah membantu para netizen atau Bapak Ibu dengan hanya cukup melakukan input data pada sistem PPDB, namun tidak ada salahnya kita pun sebagai orang tua dari siswa yang pada tahun ini akan masuk ke SMA, SMP atau SD perlu mengetahui juga bagaimana proses seleksi dengan Google Map tersebut dilakukan dan bagaimana mengecek ulang hasil dari proses penentuan koordinat dan jarak yang akan menentukan nasib dari para calon siswa, anak-anak tercinta para orang tua masing-masing. Maka pada video ini saya akan mencoba berbagi pengetahuan. Ya, baik para netizen dan Bapak Ibu, para orang tua siswa yang akan memasuki SD, SMP atau SMA, kita mulai untuk membuka aplikasi Google Map. Sebelumnya ini tampilan dari Windows dari awal. Nah, saya dalam hal ini menggunakan browser Microsoft Edge ya, karena di komputer harus ada platform browsernya dulu untuk membuka Google Map. Ya, kita klik di sini dalam menu Google Edge saya ini sudah ada Google Maps ya. Ini tinggal diklik saja. Nah, ini demikian mungkin tampilan dari Google Map. Mungkin tidak asing lagi bagi Anda ya, karena kalau yang sering jalan apalagi keluar kota untuk mencari alamat-alamat yang belum pernah disinggahi atau dijumpai, mungkin biasa menggunakannya. Tapi dalam hal ini kita coba untuk untuk menentukan titik koordinat dan mengukur jarak, khususnya jarak dari satu lokasi ke lokasi yang lain, atau dari lokasi rumah tinggal atau domisili Bapak Ibu dan para netizen sekalian ke target yang akan ditentukannya. Misalkan dari sini, nah untuk memulainya kita akan input data dulu. Di sini ada space data input ya. Untuk space data alamat kita masukin dulu jalan. Nah, di sini jalan, misalkan Jalan Perintis Merdeka. Ini Bandung kebetulan. Nah, kota Bandung. Nah, ini kita setelah data input ini, otomatis Google akan menunjuk satu lokasi yang datanya kita input tadi. Ini Jalan Perintis Merdeka nomor 4. Nah, untuk melihat tampilan yang full, ini kita hide saja dulu di sini. Ini visual secara foto ya. Artinya kita udah tepat menunjukkan lokasi. Nah, untuk lebih real lagi tampilannya kita rubah ke mode satelit. Ini di kiri bawah menunya ada, kita tinggal klik saja. Nah, ini Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 4 ya, masih di sini dengan balet merah. Nah, untuk memudahkan kita geser-geser saja Google Maps-nya, ini bisa ke kiri, ke kanan, atau diputar. Nah, kita sekarang mencari titik koordinat. Untuk menentukan titik koordinat atau memperoleh data koordinat, kita coba letakkan
kursor mouse di tengah tanda balance, lalu diklik kanan. Nah, di sini akan muncul beberapa menu, 1 2 3 sampai 9 menu. Nah, di sini diantaranya ada menu ada apa di sini. Where is this ya? Kalau dalam komputer atau laptop yang lain atau laptop Anda mungkin berejaan bahasa Inggris ya. Ini kebetulan bahasa Indonesia. Kita langsung klik saja. Nah, di sini menunjukkan lokasi yang tadi, ini koordinat di lokasi yang tadi menunjukkan. Nah, ini mungkin jelas ya, koordinat sudah kita peroleh. Nah, setelah kita memperoleh koordinat, kita akan menentukan jarak. Hanya untuk menentukan jarak, kita coba menentukan target yang akan kita ukur jaraknya. Nah, misalkan sampai, anggap saja kita anak kita melakukan pendaftaran ke SMP Negeri 7. Di sini bisa dilihat ya. Nah, ini kita memperkirakan berapa jarak dari Jalan Perintis Kemerdekaan lokasi kita sampai ke SMP Negeri 7. Nah, untuk mengukur jarak ini prosedurnya sama saja. Kita coba letakkan kursor mouse di tengah balet merah ini, lalu kita klik kanan, dan seperti menu tadi akan muncul menu yang tadi. Nah, hanya di sini kita pilih ukur jarak ya. Nah, setelah menu ukur jarak kita klik, lalu kita bawa kursor ini ke lokasi target yang akan kita ukur jaraknya. Misalkan SMP Negeri 7 Bandung. Nah, kita tinggal klik saja. Oke, kita udah klik. Nah, ini kita bisa lihat di kotak box bawah ya, di box bawah ditunjukkan jarak total 1,48 km atau 4.846,50 kaki. Nah, ini seperti ini yang bisa dilakukan. Kita coba sekali lagi untuk memastikan lagi. Kita bisa mengulang lagi ya jaraknya. Kalau masih ragu dan merasa belum tepat, kita klik kanan lagi di mana saja ya. Nah, misalkan di sini, nah ada menu yang tadi akan keluar lagi. Hanya di sini akan yang tadinya pengukuran jadi hapus pengukuran. Artinya menghapus pengukuran yang awal. Nah, ini akan terhapus. Nah, kita coba ukur lagi, atau kita tentukan koordinat dulu. Kita lihat lagi apakah masih sesuai. Nah, untuk koordinat, setelah klik kanan kita pilih ada apa di sini. Nah, ini koordinat yang tadi ya. Nah, ini yang biru ini yang ada underline menunjukkan angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, mungkin sekitar 20 digit ya, dengan titik dan tanda minus. Ini nggak usah dihafalkan ya, mendingan kita coba aja langsung main klik di Google Map. Nah, setelah ini baru kita ukur kembali ya. Kita kursornya harus tetap ke tengah lokasi yang awal. Kita klik kanan lagi, nah akan keluar menu lagi, kemudian klik ukur jarak sampai ke target yang tadi di sini ya, para netizen. Ini kita letakkan kursor di sini tepat di balet lokasi target atau SMP Negeri 7 dalam hal ini. Nah, ini keluar dua-duanya, jadi tetap koordinat tetap ada, kemudian jarak pun sudah ditunjukkan 1,48 km seperti halnya yang awal tadi. Nah, mungkin demikian para netizen dan para orang tua siswa yang para putra-putri tercintanya akan memasuki sekolah yang baru, ke SD, ke SMP atau SMA. Mungkin jika melihat pengumuman PPDB akan tercantum hanya jarak saja tanpa alamat, yang mungkin sulit kita untuk menebaknya apakah jarak itu memang sudah sesuai dengan yang kita perkirakan atau sudah kita ukur di Google Map. Ya, inilah kita harus menguji kembali karena belum tentu, karena kadang-kadang
kadang-kadang koordinat itu akan berubah juga. Nah, untuk itu maka perlu kiranya para netizen sekalian atau bapak ibu para orang tua siswa untuk menguji kembali keakuratan pengukuran itu. Mungkin sebelumnya kita belum memastikan ya. Jadi mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi bapak ibu dan para netizen sekalian. Baik, sekian, sampai jumpa pada video berikutnya.